saya tugas mengisi kan kamu tak rapat-rapat. Memancing ikan penghilang jemu dapat seekor ikan bersirip. Mari bersama menuntut ilmu, dengarkan bersama tausiah maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu jemaah Masjid Agung Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat, muslimin muslimin rahmatullah, dan mitra Radio Azam di mana saja berada, beserta pemirsa Maulana TV yang berbahagia. Kembali kita bersua dan senang rasanya bisa hadir di sore yang penuh dengan keberkahan ini di kegiatan Semarak Ramadan Pemerintah Kabupaten Karimun tahun 1442 Hijriah 2021. Di acara tausiah menjelang berbuka puasa yang disiarkan secara langsung dari Masjid Agung Karimun. Untuk jemaah yang berada di rumah juga bisa menyaksikan kami di Maulana TV Kabel channel nomor 6. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita hidayah, memberikan kekuatan iman, kesehatan, kesempatan, dan tentunya bisa kembali kita berjumpa di sore yang penuh dengan keberkahan ini. Di sore Ramadan dalam pelaksanaan kegiatan tausiah menjelang berbuka puasa. Semoga tentunya majelis ilmu ini selalu dapat limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam ridhonya buat masyarakat Kabupaten Karimun pada umumnya dan kaum muslimin dan muslimat pada khususnya. Yang tentunya kita masih melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam tidak pula selalu kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, jemaah Masjid Agung Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat, mustamiin mustamiat, mitra Radio Azam di mana saja berada dan pemirsa Maulana TV yang berbahagia. Untuk hari ini sore yang berbahagia di sore Ahad untuk 20 Ramadan 1442 Hijriah 2 Mei 2021. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Fitriansyah SPDI yang insyaallah akan bersama kita menemani waktu kita menjelang berbuka puasa pada sore yang penuh dengan keberkahan ini dengan tausiah yang tentunya luar biasa juga akan beliau sampaikan. Untuk tema sore ini akan beliau hadirkan yakni pentingnya peran pemuda remaja masjid. Ustaz, apa kabarnya dulu nih sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa ke-20 20 kita berapa? sudah melewati 21 ya? Iya. Akan memasuki 21. Oh iya, masuk 21. 10 yang kedua sudah kita lewati iya. Ustaz ya. Akan hadir agar kita masuki 10 yang terakhir atau sepertiga akhir dari Ramadan tahun ini. Pentingnya peran pemuda remaja masjid Ustaz. Kita tahu pemuda remaja khususnya masjid ini adalah satu keterikatan yang tidak bisa dan tidak boleh lepas. Pemuda adalah aset bangsa. Remaja adalah calon dari pemuda-pemuda. Sebenarnya Ustaz, bagaimana kalau kita lihat saat ini pemuda di era milenial, lalu perannya untuk bangsa khususnya Kabupaten Karimun. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Azam, kemudian TV Maulana yang insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan, sehingga tentunya pada hari ini
hari yang ke-20, malam ke-21, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu harapan dan impian kita semua, kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga semakin dekat lebaran semakin bertambah dekat pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang dirindukan Rasulullah serta mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara pentingnya pemuda dan remaja masjid, sedikit kita awali dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf di ayat ke-34. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap umat itu punya batasan waktu, setiap generasi itu punya batasan. Hari ini akan berubah dengan hari esok. Generasi hari ini tidak menutup kemungkinan akan diganti dengan generasi hari esok. Hari ini kita masih remaja, besok menjadi dewasa. Hari ini dewasa, besok menjadi tua. Besoknya tua, boleh jadi esok harinya sudah tiada. Maka di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara pemuda dan remaja masjid, tentu itu sangat penting. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu kapan kita akan berpulang ke rahmatullah. Hari ini yang berbicara saya misalkan, imam kita jelas, khatib kita jelas, pengurus masjid kita jelas, tapi belum tentu setahun yang akan datang masih jelas. Maka andaikan pemuda dan remaja, generasi-generasi tidak kita bina, tidak kita tempa untuk pengikut dan generasi berikutnya, wallahu a'lam bishawab. Makanya pemuda itu adalah estafet yang menyambung ke perbuatan-perbuatan kita hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan oleh Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau batasan waktu itu sudah sampai, kata Allah, tidak bisa dimundurkan, tak bisa dimajukan. Artinya, andaikan sudah ketetapan terjadi pergeseran generasi, kita tidak bisa mundur dan tidak bisa maju. Misalkan kita hari ini, mumpung ini pemuda-pemuda kita nampaknya remaja masjid belum rame, kalau kita meninggal hari ini ya jangan-jangan masjid kita sunyi. Itu tak bisa kita tunda ya. Kadang-kadang kan orang berpikir, udahlah yang muda-muda nanti belakangan, sudah yang tua-tua dululah. Kadang-kadang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak memahami pentingnya generasi, ini sangat berbahaya bagi kelangsungan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah ingatkan melalui firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-34, perlu kita sadari bahwa kita akan meninggalkan dan harus mempersiapkan generasi-generasi yang akan menggantikan posisi kita hari ini. Itu yang pertama. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan? Karena kondisi saat ini begitu luar biasa. Belum lagi terkadang generasi kita ada media sosialnya, WA-nya, Facebook-nya, Twitter-nya, berbagai macam media sosial yang itu terkadang mempengaruhi apa peran kita yang seharusnya agar pemuda kita menjadi pemuda yang akan memakmurkan masjid. Ini harus kita pahami. Sebab, cuma yang pertama tadi harus dahulu. Pertama, kita harus sadar bahwa kita harus menyiapkan pengganti. Itu yang pertama. Maka yang kedua, ketika kita sadar bahwa kita harus menyiapkan pengganti kita harus paham siapa orang-orang yang akan nanti bisa memakmurkan masjid. Itu harus kita pahami. Sebab
menarik pemuda itu tidak semudah balik telapak tangan. Ayo sini kita ke masjid, ini kan masjid kita ini kan tak rame misalkan, ini masjid agung kita ini tengoklah cuma beberapa saf misalkan, ayo pemuda penuhi masjid. Nggak bisa. Maka apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus paham. Dalam surah At-Taubah ayat ke-18 Allah memberikan gambaran. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah siapa dia? Man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka kalau kita sadar pentingnya generasi-generasi yang akan memakmurkan masjid, tentu tugas utama kita adalah wariskan akidah yang mantap. Itu yang harus dahulu. Ya bahasa sederhananya, nanti kalian akan tua, ketika kalian tua tak menutup kemungkinan akan meninggalkan dunia yang fana ini. Bahkan kalau Allah menghendaki usia muda saja kalian sudah meninggal dunia. Maka kalian harus paham, sesudah kehidupan dunia ada lagi kehidupan yang sesungguhnya. Ini harus kita tanamkan. Sebab anak muda itu kan kalau pendekatannya kurang pas, cerita mati malah ditertawakan. Nah, maka akidah itu harus kita tanamkan. Bagaimana? Melalui pendekatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang pertama ketika kita menyadari pentingnya generasi yang akan menggantikan kita hari ini, maka tentunya wariskan akidah. Kita orang tua kalau memang ingin masyarakat kita, kampung kita khususnya, rumah tangga kita khususnya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama itu akidah yang paling penting. Anak jago komputer tidak apa-apa, tak jadi masalah, itu tidak salah. Hebat bahasa Inggris tidak apa-apa, tak jadi masalah. Tapi akidah itu yang lebih penting. Sebab pondasi utama itu adalah akidah. Anak akan mau memakmurkan masjid kalau akidahnya ini sudah tumbuh. Maka keimanan kepada Allah dan hari akhir ini harus senantiasa kita jaga. Nah, itu poin yang pertama. Kita nggak usah panjang ya. Soalnya waktu tinggal 9 menit aja. Maka kalau sudah akidah mereka mantap, akidah mereka sudah kuat dengan pembinaan-pembinaan, ya kita minta ustadz misalkan orang tua-tua, para guru-guru kita membina generasi akidah mereka supaya mantap. Maka yang kedua langkahnya, wa aqamus shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sebagaimana yang Allah sampaikan, akidahnya mantap, salat, zakat, dan orang yang hanya takut kepada Allah. Artinya apa? Akidahnya mantap, maka kemudian kita bimbing mereka untuk beribadah. Itu yang sangat penting kita pahami. Jadi akidah saja, agama yang benar tuh begini, yang kita sembah itu, nanti ada hari kiamat, tapi masalah anak sholat tak sholat, urusan belakangan. Takkan jadi makmur masjid. Masjid takkan makmur kalau generasi kita hanya ditanamkan akidah tapi tidak diingatkan masalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal yang harus kita pahami, pemuda dan remaja akan terbentuk dan terbina yang nantinya mereka memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, permantap akidah mereka. Yang kedua, bimbing mereka melaksanakan perintah Allah. Sebab dua hal ini memang tak bisa terpisahkan. Ingin bahagia dunia akhirat tak cukup dengan keimanan, mesti juga dengan perbuatan. Maka kalau kita sinkronkan dua hal ini, akidah dan ibadah, kita sinkronkan. Akidah itu adalah muatannya iman, ibadah muatannya amal soleh. Nah, kita kasih motivasi kepada mereka, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, siapa yang beramal soleh laki-laki perempuan dan dia orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah berikan kehidupan yang baik. Nah, sesudah kita bimbing akidah mereka, sudah kita praktekkan dan contohkan ibadah kepada mereka, kasih motivasi yang ketiga. Apa motivasinya? Kalian sudah punya iman, kalian sudah beramal, yakin dan percayalah. Surah An-Nahl ayat yang ke-97. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kehidupan yang baik di dunia. Walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, dan di akhirat akan diberikan balasan yang jauh lebih baik. Ini juga, maka jamaah yang dimuliakan Allah,
Kita ulang supaya ini bisa dipahami. Akidah dipermantap untuk generasi, ibadahnya juga dilatih dan dibimbing. Yang ketiga, berikan motivasi. Sebab jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak muda dengan kita yang tua beda. Kalau yang tua menghadiri pengajian, oh ya, apalagi kalau sudah cerita mati, cerita kiamat, orang tua tambah rajin itu. Tapi kalau anak muda cerita mati malah tak mau dia datang. Paling-paling 2-3 kali pengajian hadir, besok dah tak hadir. Cerita kematian, cerita kiamat juga sama. Bagaimana caranya? Kasih motivasi. Anak-anak, misalnya ini contoh. Kalau kalian aktif terus seperti ini pengajian, insya Allah nanti kita berikan ini misalkan. Nanti kita buatkan jas misalkan. Segala macam bentuk motivasi yang nilainya bermanfaat tentu adalah agar mereka senantiasa semangat untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus paham. Itu dia. Maka kalau sudah 3 ini kita laksanakan, sudahkah bisa terbentuk pemuda remaja masjid? Belum. Apalagi langkah yang keempat? Langkah yang keempat adalah semuanya harus punya semangat yang sama. Ustadznya, ya pengurus masjidnya, ya tokoh agamanya, ya masyarakatnya, orang tuanya harus punya peran yang sama. Sebab kadang-kadang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, ada pemudanya semangat ingin memakmurkan masjid. Cuma kadang-kadang ada pula pengurus masjid yang dikit-dikit disalahin pemudanya. Oh, kamu ini salah. Oh, itu kan 2-3 hari pemudanya tak mau lagi ke masjid. Kenapa? Saya asyik salah terus. Itu dia. Maka semua elemen lapisan masyarakat harus bersama-sama mendukungnya. Pengurus masjidnya, tokoh masyarakatnya, para pemuda, tokoh pemudanya harus bersama-sama bersatu. Kalau memang ingin pemuda-pemuda benar-benar cinta kepada masjid dan mereka mampu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau cuma misalkan mereka punya semangat tetapi tidak didukung oleh yang lain, ini tidak akan jadi. Apalagi misalkan kalau pengurus masjidnya tak mendukung, pengen jadi imam padahal bacaan bagus, misalkan hafiz Quran, tengok yang tua-tuanya baca Fatihah saja sudah banyak banyak tumakninahnya misalkan, oh timbul jiwa, ya Allah, hamba hafal Quran, ingin jadi imam, seketika pengen maju, kamu yang muda belakangan, itu kan tak jadi. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peran pemuda sungguh sangat kita perhatikan seperti yang kita bahas di awal tadi. Maka kemudian seluruh elemen harus benar-benar bersatu. Ibaratkan kalau segala sesuatu itu harus kita genggam dengan 5 jari. Kalau cuma 1 jari menggenggam tidak akan kuat. Kalau cuma pemudanya punya semangat, tapi lapisan masyarakat tidak mendukungnya pun juga kesulitan. Bisa berjalan, tapi tentu tidak akan bisa maksimal. Itu dia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit yang sangat penting kita fahami bagaimana cara kita agar generasi-generasi kita tentunya mereka mampu dan bisa menjadi pemuda harapan kita semua. Sebab ada satu ungkapan mutiara, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini mereka adalah pemimpin hari esoknya. Hari ini mereka orang-orang yang kita bina, boleh jadi mereka lah yang esok memimpin generasi-generasi kita berikutnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Ali bin Abi Thalib di usia yang muda masuk Islam, beliau sangat semangat sekali. Tambah lagi kata Umar bin Khattab, apa kata Umar bin Khattab? Pemuda itu sangat luar biasa. Ditambah lagi sabda Rasulullah SAW, usibakum syababi khairan. Aku wasiatkan kepada kalian, kata Rasulullah, baiklah dengan kaulah muda. Kenapa itu penting? Karena memang generasi muda lah yang akan mewarisi posisi kita hari ini. Hari ini kita memakmurkan masjid, 10 tahun yang akan datang mereka yang akan memakmurkan masjid. Kalau tak kita rangkul hari ini, kalau tak kita bina hari ini kita hadir, besok bisa saja masjid kita bak seperti museum. Na'udzubillah. Ya Ustaz, pemuda adalah harapan bangsa Ustaz ya. Generasi ini tidak boleh putus, apalagi sampai hilang. Iya. Untuk sebagai penutup Ustaz, sekaligus mungkin
di era yang saat ini banyak tantangan luar, bahkan dalam sendiri yang begitu kuat, Ustaz. Mungkin Ustaz bisa memberikan sedikit tips bagaimana membentengi pemuda agar tidak tercebur dalam hal seperti itu. Sekaligus penutup, Ustaz. Iya. Tafadhol. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sedikit berpesan kepada kita pribadi maupun kepada kita seluruhnya, terkhususnya kaula muda, bahwa apa yang kita lakukan hari ini, esok itulah yang akan kita panen. Setiap kebaikan yang kita lakukan hari ini, insya Allah kebaikan pula yang akan kita panen esok harinya. Ketika kita masih punya semangat yang kuat, lakukanlah, gunakanlah semangat itu untuk kebaikan. Kenapa? Semangat kebaikan yang kita lakukan, insya Allah esok akan memanen kebaikan. Sebagaimana satu ungkapan, satu ayat yang luar biasa di dalam surah Luqman, ketika Allah menyatakan bahwa Luqman adalah orang yang senantiasa bersyukur, ayatnya menjelaskan, "Famay yashkur fa innama yashkuru nafsih." Siapa yang bersyukur, maka syukurnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Saya pesankan kepada kita generasi muda, apa yang kita lakukan pada hakikatnya itu adalah untuk kepentingan kita sendiri. Berbuat baik tentu untungnya kita sendiri, berbuat yang tidak baik tentu ruginya adalah diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Itu saja barangkali yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat hendaknya, mudah-mudahan seluruh masjid dapat menjadikan generasi-generasinya, pemuda-pemudanya cinta dan dapat memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian, berhubung pas sudah jam 6, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah Masjid Agung Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat, mustami'in mustami'at rahimakumullah, dan mitra Radio Azam di mana saja berada, beserta pemirsa Maulana TV yang berbahagia. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama tadi kajian yang luar biasa, pentingnya peran pemuda remaja masjid. Semoga bisa kita ambil hikmah dan menjadi pembelajaran kita bersama. Sebelum saya tutup kajian sore ini, kami atas nama Panitia Semarak Ramadan Masjid Agung Karimun 1442 Hijriah 2021 mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita pada hari ini dan seterusnya diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kembali kami sampaikan bahwasannya UPZ, Unit Pengumpul Zakat Masjid Agung Karimun, menerima dan siap mendistribusikan zakat fitrah, zakat mal, fidyah, dan sodako Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat. Baiklah Bapak Ibu jemaah Masjid Agung Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat, mustami'in mustami'at rahimakumullah, mitra Radio Azam di mana saja berada, dan pemirsa Maulana TV yang berbahagia. Sambil menunggu waktu berbuka, marilah bersama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Angga Wahyu Saputra. Akhir kata, saya Hafiz Asri, pamit undur diri. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Tetap jaga kesehatan, tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, senantiasa menggunakan masker, senantiasa mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, tetap menjaga jarak serta menghindari kerumunan, dan tentunya menaati himbauan serta anjuran pemerintah serta para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari bumi berazam dan seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Amin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لو قد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم اللات والعزى صدق الله العظيم